Shalom Rock Riverside Community Center. Salam sehat selalu, kuat dalam pagar perlindungan Tuhan, tetap optimis ya melihat sungguh masa depan itu ada. Sejalan dengan visi RRCC keluarga begitu ya, kerajaan Allah ada di dalam keluarga, kerajaan Allah ada di dalam keuangan, kerajaan Allah ada di dalam komunitas kita dan kesehatan kita begitu. Dan sejalan juga dengan Gospel in Life dalam pelatihan pembinaan iman, Injil itu hidup dalam kehidupan. Maka topik firman Tuhan pagi hari ini pelihara keluarga Kristen dan berhala hati. Keluarga Kristen dan berhala hati, keduanya menjadi satu daging, membangun keluarga yang berintegritas. Dan hambatan-hambatan yang akan kita selesaikan pagi hari ini di hadapan Tuhan, berhala hati, dan solusinya bagaimana supaya keluarga kita itu harmonis begitu saudara. Topik yang spesifik begitu ya, dipadukan jadi antara visi dan Gospel in Life. Mari kita lihat bersama, keduanya menjadi satu daging membangun keluarga. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Satu kesatuan yang terikat oleh kasih Allah yang sempurna, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian pasal 2 ayat 24. Tuhan yang menciptakan keluarga, Tuhan yang membangun keluarga, Tuhan yang membangun, menciptakan, mendesain khusus Adam, Hawa, sehingga terbinalah keluarga, diberi mandat ilahi begitu kuasa untuk beranak pinak keturunan ilahi. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Ini kemandirian kepribadian bukan? Satu kepribadian yang bertumbuh dewasa, berintegritas, bertanggung jawab untuk membangun keluarga. Pastikan anak-anak tidak bisa membangun keluarga. Pastikan kepribadian anak-anak tidak akan berhasil membangun keluarga. Fondasi ini menjadi bahasa kuncinya. Jadi pastikan aku seorang dewasa, partnerku seorang dewasa berintegritas, berkarakter, punya standar emosi yang baik, begitu, punya standar inteligensi yang baik, punya visi ilahi. Mari sayang, kita komitmen, kita tinggalkan rumah ayah ibu kita menjadi keluarga dewasa dan mandiri, berjalan sesuai dengan destiny ilahi. Nah itu keren saudara, keduanya menjadi satu daging untuk membangun keluarga. Jadi pastikan yang pertama fondasinya adalah integritas kepribadian. Integritas kepribadian masing-masing berdua partner, punya transformasi pribadi, punya transformasi pikiran Allah ada di hidupku, minimal standar. Ibarat kita mau naik kelas kan ada standar, nilai 7. Antara fakultas begitu semester 1, 2, 3, 4 sampai tamat kesarjanaan kan ada nilai standar. Dari S1 mau ke S2 kan ada nilai standar. Sama begitu saudara. Ya satu gambaran simpel saja, sederhana begitu. Aku mau berkeluarga, aku mesti punya standar kedewasaan. Standar minimal ya lahir baru pasti. Jadi gambar rupa Allah, imago Dei, punya hati baru, hati Kristus di dalam, punya pola pikir Kristus, bergaul akrab dengan firman, ada transformasi emosi, karakter, perilaku, identitas, dan minimal aku bisa bersaksi kepada keluarga terdekat bahwa Kristus memulai membangun keluargaku dengan keindahannya. Minimal itu saudara. Karena itu standar integritas kepribadian Kristen membangun standar keluarga Kristen yang berbahagia. Kalau sampai tidak standar, sama keluarga tidak standar, akan jadi PR yang cukup panjang. Begitu. Berikutnya, keduanya menjadi satu daging. Kesatuan suami istri membangun keluarga adalah kesatuan tubuh, jiwa, dan roh untuk membangun keluarga Allah dan keturunan ilahi yang harmonis, selaras, utuh, sinkron begitu dengan firman. Penuh kemenangan, ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam saudara, dan penuh kemuliaan Allah.
Standar yang Allah tetapkan ini saudara, keindahan membangun keluarga itu. Sebab akan dilahirkan keturunan ilahi dari sini. Dari sini nanti mantulnya kepada perkembangan gereja. Ya, nanti dari sini mantulnya kepada komunitas jemaat yang besar. Karena itu doa Yesus Kristus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa, agar mereka juga di dalam kita. Membangun hubungan suami istri menjadi bahasa simbol membangun seperti Kristus dan jemaatnya. Karena itu ini sakral begitu. Ini mesti kokoh dimulai dari keluarga. Next berikutnya kita lihat. Dari integritas kepribadian kita menjadi integritas keluarga. Pribadi-pribadi disatukan, terbangunlah satu unit keluarga Allah. Kingdom of God itu ada di family kita. Ada kesukaan Allah, shalom, karakter Kristus dalam keluarga. Ada ikatan perjanjian ilahi sepanjang kehidupan. Satu komitmen bersama, ikatan perjanjian berkat yang dikatakan di Mazmur 128 ini saudara. Ya, kamu akan membangun keluarga dan keturunan ilahi. Diberkati keluargamu, bahagialah itu. Dikatakan di ayat yang ketiga, istrimu seperti pohon anggur yang subur. Bukankah Yesus pokok anggur yang sejati? Mazmur 128 berbicara istrimu seperti Yesus. Ya, dia akan berbuah punya kesukaan Allah. Sampai dikatakan sungguh dia akan menjadi kebahagiaan bagi suaminya. Di Amsal pasal 31 korelasinya itu ya. Dan kesukaan kehormatan bagi anak-anaknya. Istri yang bijak itu sampai seperti itu saudara. Nyaman betul memang seperti pohon anggur dalam rumah. Dan dikatakan anak-anakmu seperti tunas zaitun di sekeliling meja makanmu. Anak-anakmu akan seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu. Saudara bicara tunas zaitun itu dahsyat. Itu di kaki Bukit Hermon kalau dari peta di timur tengah Israel itu sampai menyisir ke Berseba selatan, itu pohon zaitun. Israel kan dikenal negeri zaitun begitu ya. Itu hebat itu. Satu pohon zaitun yang terawat baik bisa menghasilkan 50 liter sampai 57 liter per tahunnya, satu pohon zaitun. Itu jadi kebanggaan dan keunikan pohon zaitun mampu berabad-abad tumbuhnya. Wah, apa tidak berlebihan Pak? Tidak. Karena dia mampu bertumbuh di celah-celah bukit sekalipun. Itu pohon zaitun. Akarnya itu menjadi kekuatan yang hebat karena mampu 6 meter menembus tanah ke bawah dan ke samping. Itu akar dari zaitun. Saat dia mulai tua sampai batangnya melengkung sekalipun begitu, selama akarnya masih ada, dia akan tumbuh tunas baru, bisa 3-4 tunas. Di pokok utamanya itu bisa 3-4 tunas, lalu melilit menjadi satu dengan pohon utamanya dan tetap berbuah. Itu yang dikatakan zaitun itu seperti dalam tanda petik pohon abadi yang tetap berbuah terus pada musimnya. Alkitab katakan anak-anakmu seperti itu di sekeliling meja makanmu. Tunas zaitun jadi keindahan keluarga Allah itu punya impact pengaruhnya sampai kepada generasi lepas generasi. Allah berjanji setia sampai kepada beribu keturunan kata kitab Ulangan. Itu memang ya dan amin saudara. Suamimu bertanggung jawab menjadi imam keluarga di Mazmur pasal 128 itu. Ya, menjadi imam keluarga diberkati laki-laki yang takut mencintai menghormati Tuhan. Punya integritas. Suami-suami punya integritas karena itu standar dewasa. Berani menikah, saudara masuk ke rumah tangga harus bertanggung jawab. Karirmu, ekonomi keluarga, kesehatan keluarga sampai kehidupan seksmu demi keturunan ilahi. Rawat kehidupan seksmu dengan bertanggung jawab demi keturunan ilahi. Tangkap ini ya saudara. Resapi begitu. Kalau sampai sungsang saya di sini, negatif nanti keturunan saya. Ya. Jadi kalau sampai ini keliru, permisi tidak untuk menyalahkan Tuhan, untuk evaluasi diri. Kalau sampai ada sungsang-sungsang, kita yang evaluasi diri.
Tuhan tidak pernah salah dalam kebijaksanaan dan kebenarannya, saudara. Dari impact ini yang sehat, saudara akan membangun tubuh Kristus yang sehat, jemaat yang sehat, gereja yang sehat. Standar integritas keluarga membangun standar integritas jemaat. Jadi gereja sebenarnya adalah gereja sel, jemaat yang terdiri dari komunitas sel. Komsel 1, 2, 3, berhimpunlah dalam satu unity jemaat, itu gereja sehat, saudara. Karena mereka bertumbuh. Itu kedahsyatannya. Sampai dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi pasal 2, bicara standar integritas dari pribadi, keluarga, lalu ke gereja. Menjadi terpuji begitu. Saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sehati sepikir, itu Filipi pasal 2. Sukacitaku dan mahkotaku, kata Rasul Paulus. Jadi kemuliaan para apostolos, para rasul itu adalah jemaat, saudara, bukan kemuliaan diri sendiri. Ya, bukan kemuliaan untuk diri sendiri, betul-betul jemaat. Kalau engkau bertumbuh imanmu teguh di dalam Yesus, tahan badai terhadap segala ujian, dirimu tetap berbuah-buah, kamu menunaikan mandat ilahi dengan begitu indahnya di hadapan Tuhan dengan penuh pengorbananmu. Wow, kamu itu mahkotaku, kata ya Rasul Paulus. Kamu sukacitaku, itu di 1 Tesalonika pasal 2. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh, satu kasih, satu iman, satu pengharapan, satu tujuan, satu Bapa. Itu dilanjutkan di Efesus. Lalu di 1 Korintus 12, dengan banyak anggota, rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, namun satu Tuhan. Ini korelasi firman, saudara. Jadi kalau mempelajari Alkitab tidak kontradiksi, karena itu jangan dilepaskan dari konteksnya. Saudara satukan nanti ketemu. Firman Tuhan itu menerjemahkan dirinya sendiri. Ini saya kutip persis dari ayat yang tertera di bawah ini. Tidak perlu menciptakan teologi baru dari diri sendiri. Iya, lalu mencomot ayat. Dia menerjemahkan dirinya sendiri. Oh, loh kok dahsyat ya Pak? Ya, saudaraku yang kukasihi, kurindukan, sehati sepikir. Sukacitaku, kamu mahkotaku. Berdiri teguh dalam iman ya. Satu. Berbagai rupa karunia, tapi kita ini satu tubuh, satu Tuhan, satu Bapa sorga kita ini. Integritas bukan yang begini? Keren ini ya saudara. Nah, integritas, sekarang kita bicara integritas gereja. Sebenarnya integritas gereja kan terdiri dari integritas komunitas sel. Saudara, tidak cukup hanya menjadi members gereja. Aku pengunjung gereja yang setia, titik. Bertumbuhlah dalam komunitas sel, berkomsel lah. Cari alamat terdekat, ya, hidup dengan komsel. Sebab komsel ini dahsyat untuk bertumbuh bersama dalam pengajaran. Di dalam komsel lalu menjadi komsal, komunitas kecil, lalu menjadi komunitas yang saling begitu, saling menghargai. Ya, bisa seperti keluarga, berbagi. Itu yang kata pepatah-pepatah, saudara-saudara di komsel yang dekat itu lebih kena di hati daripada saudara kita sekalipun kandung tapi yang jauh. Sebab kalau ada sakitnya, ada apa-apanya, kan saudara komsel yang terdekat, yang peduli saudara, yang paling cepat dihubungi. Berbagi hati, curhat, nangis bareng, canda bareng, makan bareng, kan begitu, rekreasi bareng. Saudara punya family di sini, gak jauh-jauh, keluarga integritasnya jelas, anak Tuhan. Jadi gak salah begitu saudara, saling menghargai di sana, bisa saling menerima. Kita berbeda latar belakang, kita berbeda warna kulit, berbeda ras, ya, kita berbeda lah carut marutnya kita, kelemahan kita. Tapi aku punya sanak family di sini yang bisa menerima aku sebagaimana aku adanya, lalu saling memberkati dalam doa. Itu keren itu saudara, mahal itu ya. Jadi tidak jauh-jauh ke psikolog saudara, ke kawan-kawan sendiri, lalu bisa saling membangun, belajar pemahaman Alkitab bareng. Ya, kan kita juga belajar sampai hari ini bersama Pastor Anthony dan kawan-kawan, Gospel in Life nanti masih mau dilanjutkan. Terus kita belajar supaya bisa memberi makanan firman yang berkualitas untuk tumbuh kembang yang berintegritas, dapat dipertanggungjawabkan teologinya gitu.
Jadi kita nggak main-main, benar-benar serius mau bangun pilar betul untuk gereja supaya RRCC kokoh untuk prospek sampai ke anak cucu kita, begitu saudara. Lalu bisa saling mengampuni, saling berbagi hati, saling mengampuni. Di sini kita diproses, saling mengenal hati per hati sampai tumbuh bersama, berintegritas bareng. Wah, keren itu saudara. Dan ini jangan lupa, ini sampai rambutnya sudah perak-perak ini saudara. Ini bukan golden egg, ini silver egg ini saudara ya, rambut perak ya. Saya kepingin nanti ke depan kepingin buka komsel untuk para orang tua. Yang rambut-rambut uban kita duduk bareng. Keren saudara. Atau separuh putih, separuh hitam, dua warna ya toh. Ya, ayo kita duduk bareng, kita cerita. Mau cerita pendidikan, pengalaman prospek masa depan, visi, karir begitu, kita saling berbagi. Ya, enak ini. Ini mempersiapkan kemuliaan supaya enggak kesepian, saudara. Hari tua masa besar di panti jompo, ya toh, enggak kepingin punya komunitas. Ayo kita bangun, duduk bareng, kita bisa rekreasi bareng, jalan bareng, makan bareng, sharing bareng, ya nangis bareng, ya. Nyaman. Minimal mempersiapkan langkah-langkah kita kepada kemuliaan supaya enggak kesepian. Saudara bisa bayangkan ini jemaat terdiri dari komsel-komsel, ya toh, lalu berintegritas. Misalnya komsel yang pertama senangnya praise and worship gitu, kan keren saudara. Jadi langsung petugas pelayan mimbar ini bisa kolaborasi. Komsel itu bibit-bibit musiknya oke. Ya, suara-suara olah vokalnya asik. Yang komsel ini pemahaman Alkitabnya yang asik. Iya, kita bisa kolaborasi. Ya, yang komsel ini komsel peduli, pelayanan diakonianya bagus, peduli. Wah, ini untuk besuk-besuk asik ini ya toh, visitasi, peduli. Bisa banyak digali dari potensi. Lalu kita waktu kumpul kita bisa kagum. Wah, aku punya sanak famili yang lengkap ya kita ini ya. Itu yang ditunggu saudara. Sebab ini mencerminkan kemuliaannya Kristus yang adalah kepala. Gereja harus dibidik ke sana, dihantar sampai ke sana. Ya, dimulai dari keluarga, lalu komunitas, lalu gereja, gitu ya. Pribadi, keluarga, komunitas lebih besar ke gereja. Itulah integritas kepribadian menjadi integritas keluarga, lalu integritas gereja. Pribadi, keluarga, gereja yang dibangun di atas batu karang, keserupaan Kristus, keteladanan pengorbanan Yesus, menghadirkan kerajaan Allah, lalu menjadi duta. Ya. Sekarang kita, Pak, itu ideal tadi. Bagaimana ceritanya kok nggak kesampean? Mari kita bicara berhala hati supaya punya bekal untuk pemberesan. Ini salah satu hambatan, saudara. Berangkat berhala hati hambatannya, tapi tetap ada solusi supaya keluarga kita tetap bisa menang begitu, harmonis begitu. Pertama berangkat dari gagal paham identitas. Berangkat sumber ini dari sini. Gagal paham diri sendiri, aku ini siapa? Itu yang rawan saudara. Dari gagal paham identitas diri ini, waktu berkeluarga gagal paham terhadap pasangan, bukan gagal paham terhadap pendidikan anak. Anakmu jadi korban. Kalau enggak sembuh, tumbuh besar jadi ABG, jadi pemudi dan pemuda, mengulang kembali. Pernikahannya gitu lagi. Karena enggak sembuh, gagal paham lagi saudara. Ini enggak sembuh, gagal paham banyak hal. Bisa di keuangan gagal paham. Bisa gagal paham memanage keuangan sampai ke gagal paham, wah stres amat hidup gini terus enggak kuat. Gagal paham solusi, foya-foya. Dipikir itu satu solusi keduniawian, itu jalan keluar yang terbaik. Sampai bisa gagal paham mengelola kepercayaan inventarisnya Allah di dalam hidup kita. Berangkat semua dari itu, gagal paham diri. Nanti kita tengok, ya. Diberkati toh saudara, saya diberkati dengan buku Gospel in Life. Itu kajian yang sudah menaun-menaun berpuluh tahun sampai dikemas demikian rupa. Itu yang nanti akan diajarkan kepada GKM, diturunkan kepada anggota-anggota KM. Mari kita lihat gagal paham, berhala hati istilahnya ya. Gagal paham mengenai berhala yang ada di hati sendiri ini, sebenarnya itu gagal paham diri sendiri. Jadi runyam dah, bingung. Orang yang kebingungan dengan pikirannya sendiri itu gagal paham diri, diawali dari sana.
Lalu akhirnya emosinya yang chaos, carut marut ini, berantakan. Kayak petasan itu, kayak mercon, tor, bingung dengan diri sendiri. Ini harus diselesaikan ini saudara. Alkitab waktu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan itu, ya dan amin. Karena itu harus diselesaikan masalah yang di hati sini. Berhala terhadap diri sendiri yang harus diselesaikan. Bahasa Yunaninya, Latinnya, termasuk bahasa Inggrisnya untuk hati nurani itu kesadaran pemahaman diri. Jadi orang yang gagal paham identitas diri sebenarnya gagal paham terhadap kesadaran dirinya sendiri, hati nuraninya sendiri. Jadi hati nurani sering bergejolak, pernah ngalami itu, sering perang, konflik internal. Ini kalau nggak diselesaikan, kemana saudara pergi jadi sumber konflik? Sudahlah, sudah rumusnya begitu. Di psikologi begitu, di teologi juga begitu, di sosiologi juga begitu. Kalau nggak diselesaikan, kemana pergi? Tak, pecah. Kemana pergi ngundang perpecahan ini? Mau di marketplace begitu, mau sampai di gereja bisa bikin perpecahan. Ini mesti jelas, ya, mesti jelas. Kita selesaikan ya, nggak apa-apa. Setiap kita punya saudara, setiap kita punya presentasinya beragam. Tergantung bagaimana kita dibesarkan, dididik, tumbuh besar, genetik kita, lingkungan yang membesarkan kita. Sedikit gambaran kalau gagal paham ini tidak diselesaikan, dampaknya negatifnya bisa butakan mata hati. Yesaya 44. Saudara belajar firman tapi nggak pernah ngerti, sampai capek. Apa firman ini? Apa maksudnya? Butak sekali. Malah kalau pegang Alkitab obat ngantuk paling cepat gitu. Heran, baca majalah otomotif melek melotot, majalah artis melek melotot begitu saudara. Dengar berita yang asik-asik di luar sana melek melotot. Begitu ayo saat teduh pegang Alkitab dijamin dah nggak sampai 10 menit doyong. Jadi akhirnya dia bilang, wah kalau mau cepet tidur pegang Alkitab saudara, nampak rohani, aminnya besok pagi. Ya, hidup dalam kesia-siaan. Dari buta mata hati kalau dibiarkan, ini yang kata Alkitab keras hati. Ini Yesaya semua. Ya, istilahnya pencerahannya saya dapatkan dari Yesaya semua. Hidup dalam kesia-siaan sampai jadi korban penipuan iblis. Pak kok ngambil dari Yesaya semua? Yesaya itu dikenal raja walinya nabi. Yesaya itu tajam, sudut matanya melihat jauh, keakrabannya dengan Tuhan itu dikatakan raja wali nabi karena berisi nubuatan-nubuatan yang paling lebar, paling besar jangkauannya itu Nabi Yesaya. 40 tahun masa kenabiannya, di bawah 4 raja tetap suara kenabiannya lantang. Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia, 4 raja. 40 tahun suara kenabiannya tidak bergeser. Itu keren, itu integritas. Ibarat begini, kan sekarang banyak toh berganti sedikit kepemimpinan sudah hilang, pudar karunianya begitu. Ya, sekian waktu tanjakan habis itu pudar. Yesaya tidak, konsisten. Start 40 tahun. Keren itu saudara. Karena itu saya suka baca kitab Nabi Yesaya, itu senang. Nubuatan mengenai mahkota duri Yesus, luka-luka Yesus yang terlengkap di mana? Nabi Yesaya 53. Wah, isinya sampai luka-lukanya. Andai kata digambarkan ada seorang pelukis mau melukis luka-luka Yesus, wajah Yesus waktu ditampar, diludahi sampai disalibkan, tidak tergambar, hancur rusak, bukan manusia lagi. Itu Yesaya yang menggambarkan. Jadi dengan ini maksudnya saudara sadarlah bahwa dampaknya negatif toh, ayo diakhiri. Penting, mengapa berhala yang harus diselesaikan berawal mula dari hati? Karena awal mula berhala itu sebenarnya bukan di alam kelihatan, namun di alam yang tidak kelihatan. Konsep kita kan berhala itu patung, kelenek begitu toh, magic begitu, gambar, buntalan, patung pahatan yang dibuat sendiri lalu disembah sendiri, dimantrai sendiri, bukan gambaran kita. Itu nanti ada diterangkan. Iya. Tapi sebenarnya awal mula berhala itu bukan itu. Sudah ada
Sebelum peristiwa di Taman Eden sudah digambarkan, Yesaya lagi yang menggambarkan dengan jelas mengenai Lucifer yang ada di, artinya Lucifer itu malaikat yang cemerlang, saudara. Di seputar tata Allah, pekerjaannya menyembah Tuhan, tapi satu kali waktu datang hasratnya, sombong mau sama seperti Allah. Itu bibit penyakitnya itu, saudara. Titik ini yang harus diselesaikan sudah. Lalu dikatakan, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang fajar. Ini Lucifer, ini gambarannya. Engkau berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, mengatasi ketinggian awan-awan, menyamai yang maha tinggi. Ini berhala. Jadi berhala awal mula adalah mentuhankan diri sendiri. Mau sama seperti Allah, menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Itu akhirnya dia dihempaskan ke bumi. Di Taman Eden dia goda itu si Adam Hawa. Wow, kalau kamu makan buah ini enggak mati, enggak. Ya, terus dikatakan nih, waktu kamu memakan buah itu matamu justru akan melek. Enggak mati kok kamu. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Sama ada dosanya Lucifer sama yang dia omong untuk Hawa. Lalu Hawa lihat, kok elok ya. Karena apa? Allah mempercayakan laki-laki, begitu ya. Ibu-ibu kalau mau mengambil keputusan tanya bapak dulu ya. Ya. Dan bapak-bapak kalau mau mengambil keputusan ada baiknya sharing dengan ibu. Begitu. Lalu duduk bersama di kaki Tuhan, lalu biarkan marifat, pengetahuan ilahi, kebijaksanaan ilahi turun atas seorang ayah, imam keluarga, dan mengambil keputusan yang terbaik. Itu Hawa melihat, kok elok, buah itu untuk dimakan, dipetiknya, dimakannya, lalu diberikan kepada suaminya. Intinya itu saudara, berhala ini diawali. Kalau pemahaman kita kan ini, berhala. Di perjanjian lama memang ini pemahamannya. Artinya dalam Ibrani itu edolan, kayak bahasa Jawa. Dolanan, dolanan, ya gitu. Ya memang dolanan, saudara, berhala itu kan dolanan sebenarnya. Dibuatnya sendiri patung, dimain-mainkan sendiri. Ya. Tulisan, gambar, sampai ke pemujaan ritual. Tapi di perjanjian baru ditajamkan. Arti berhala di perjanjian baru, epitumiai, apa saja yang memikat pikiran, emosi, tujuan, hidup, hasrat hatimu yang mencampakkan ketuhanan Yesus, itu berhala. Karena itu dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat, cabul, sombong, iri, licik, serakah, ya. Cabul, hawa nafsu, serakah sama dengan penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayat 5. Jadi penyembahan berhala itu bukan soal benda patung, tapi ada di hati, dari pikiran muncul terkoneksi ini. Itu yang diselesaikan saudara, berhala hati. Berhala hati, ilah diri sendiri, ilah kekuasaan dari hati. Ya keos-keosnya akhirnya gagal paham semua, termasuk materialis dan nikmat dunia. Sampai kepada hobi. Sedikit di sini saudara, kalau ini tidak diselesaikan permisi ya saudara, keterbukaannya. Kita ini hanya seonggok tanah, balik jadi tanah. Tapi kalau diselesaikan berubah menjadi kemuliaan. Kalau enggak ya betul-betul tanah, balik tanah. Selesai kita, enggak menulis apa-apa dalam sejarah. Mati hilang kenangan. Wah keren ini ya Pak ya. Ini serius, iya memang untuk berhala harus serius diselesaikan. Kalau enggak dampaknya kita yang dirusak, ditipu iblis. Nanti kita seperti menabung di ember bocor. Kerja berpuluh tahun endingnya ember bocor, enggak sakit semua kah? Kerja berpuluh tahun, berkeluarga berpuluh tahun, terus nengok ke anak-anak, lu anakku enggak jadi apa-apa ya, apa-apaan ini hidup, sekian puluh tahun terbuang, apa-apaan ini Tuhan. Allah akan mengembalikan. Berhalanya dirimu, Tuhan atas hidupmu sendiri itu dirimu, bukan aku kok. Aku hanya pembantu saat sulit dan darurat. Oh Tuhan, gak kuat ini, bahaya ini. Oh Tuhan, tolonglah, sekarat ini Tuhan. Nah, aku hanya pembantu di saat ya wing emergency saudara. Ya,
Bukan itu sebenarnya. Hidupku adalah Kristus. Karena itu solusinya di sini. Solusi gagal paham identitas. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Berdamailah dengan Allah dan berdamai dengan keluarga. Sedikit menit lagi, hampir habis. Yang kedua, tidak ada dasar lain untuk saudara habis berdamai dengan Allah, memeluk Tuhan, saudara segera bertumbuh. Gak bisa diam. Rumah yang kosong akan diisi kembali dengan hal-hal yang negatif kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif, dengan firman. Saudara harus berani segera bertumbuh. Di Galatia 5:22-23 di sini, di Roma 12 ayat 6-8 di sini. Ini untuk keluarga, komunitas. Untuk pribadi, saudara mesti berani langsung buah roh itu. Saudara mengalami bukti standar ini. Aku mengalami kasih Allah, pengorbanan Kristus dahsyat, wow gitu. Saudara mengalami sukacita indahnya ditebus. Saudara mengalami shalom, damai, sejahtera hidupku. 3 ini untuk terkoneksi ke atas. Alkitab itu hebat. Kalau saudara teliti membacanya nanti ketemu rahasia besar. 3 ini untuk koneksi ke atas. Kesabaran, kemurahan, kebaikan untuk koneksi ke sesama, horizontal. Sabar, murah, baik hati. Kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, koneksi ke dalam. Kamu yang setia sayang, ngomong sama diri sendiri. Komitmen, yang gigih ya, yang lemah lembut, yang rela dibentuk. Gak perlu mengintimidasi orang, memerintah orang. Dirimu sendiri, ngomong sama dirimu untuk rela dibentuk. Gitu saudara. Nanti dari sana punya penguasaan pengendalian diri. Ini buah roh. Itu bukti standar roh Tuhan sedang kerja di dalam saudara. Kalau ini tidak terkoneksi, tanda tanya besar. Ada roh apa di dalam ini? Roh kudus atau roh halus, kan begitu saudara. Mesti jelas, mesti hidup jelas. Atau roh diri sendiri. Hanya 3 roh bukan? Kalau enggak roh Tuhan, roh halus, roh iblis, roh diri sendiri, roh aku. Itu mesti diselesaikan. Begitu ini terkoneksi dengan dirimu, ini akan terkoneksi. Allah akan tambahkan karunia untuk komunitas. Karunia nubuat ini bukan seperti nabi-nabi perjanjian lama memakai istilah prophetia. Itu karunia untuk membangun dengan kata-kata iman sesuai dengan kadar iman saudara, meneguhkan saudaramu di komunitas. Misalnya orang itu sedang frustasi, Tuhan berjanji setia, tetap ada jalan keluar. Ya, setia kawan, mungkin pendek-pendek, tapi kata-kata itu kuat untuk membangun. Itu prophetia. Lalu ada karunia mengajar, didaskalia, mendidik dalam kebenaran, karunia menasehati, menghibur. Nah, ini enak untuk orang-orang besuk, visitasi, begitu ya, menghiburkan. Jadi jangan orang sudah terkapar, periksa diri lo, kualat lo, cepat mati lo, sudah di pintu kematian, ayo bertobat, bertobat. Wah, malah sesek napas saudara, berangkatlah ya. Jangan cepat berangkat ya, Taman Mumbul sudah penuh loh saudara. Sampai disusun 4 lantai. Taman Makam Mumbul itu kalau dikubur 4 peti itu susun, flat itu saudara, flat. Ya, mari berkarya dulu, jangan cepat mati ya saudara, minta kemurahan Tuhan, karunia melayani. Melayani dengan sukacita, yang terakhir karunia berbagi. Ini kata-kata kunci terakhir, jadilah pemenang kehidupan. Saya undang pelayan musik, silakan datang. Ya, tidak seorang pun, kita baca bersama, 3, 4. Tidak seorang pun bertumbuh dewasa sesuai karakter Kristus sebelum bereskan berhala di hati sendiri dengan kuasa salib dan firman. Haleluya. Mari teduhkan hati, tundukkan kepala.